Menteri Pertanian Republik Indonesia Haji Syahrul Yassin Limpo bersama Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Haji Syahrudin Alrif menyerahkan secara simbolis bantuan Kementerian Pertanian senilai 26 miliar rupiah kepada para petani. PSP untuk bisa ikut mendampingi tabe Pak izin tabe. Menteri Pertanian Republik Indonesia Haji Syahrul Yassin Limpo bersama Wakil Ketua DPRD Sulsel Syahrudin Alrif menyerahkan secara simbolis bantuan Kementerian Pertanian senilai 26 miliar rupiah kepada petani. Kegiatan tersebut berlangsung di sela-sela acara panen porang di Desa Talumai, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan pada Selasa 28 Juli 2020. Bantuan dana itu merupakan stimulus untuk membantu petani Sidrap dalam meningkatkan produksinya. Bantuan meliputi benih padi, benih jagung, alat mesin pertanian, pengembangan komoditas hortikultura, dan pengembangan tanaman porang. Penyerahan bantuan disaksikan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakapolda Sulawesi Selatan Brigjen Pol Halim Pagarra, Wakil Bupati Sidrap Mahmud Yusuf, dan jajaran pejabat Eselon 1 Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Hadir pula sejumlah petinggi perbankan seperti BNI, BRI, dan Bank Mandiri. Mantan Gubernur Sulawesi Selatan 2 periode itu berharap sektor pertanian terus ditingkatkan dengan diikuti pertumbuhan sektor industri. Ia pun menargetkan setiap 1.000 hektar ada industri yang tumbuh, seperti halnya porang. Seharusnya sudah ada pabrik untuk industri di Desa Talumai. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan Haji Syahrudin Alrif mengaku mengelola lahan perkebunan porang bekerja sama dengan warga setempat sebanyak 50 hektar. Sebagian lahan tersebut sudah mulai dipanen. Dalam 1 hektar dibutuhkan 40.000 bibit. Porang ini juga mudah dipasarkan ke negara Jepang dan Cina, sebab permintaan ekspornya kini sangat banyak. Kami mendorong petani Sulsel bisa tanam porang agar bisa sejahtera. Haji Syahrudin juga melakukan sosialisasi penanaman porang kepada ratusan masyarakat dari Sidrap, Pinrang, Enrekang, Wajo, dan Sopeng. Jadi tanaman porang ini adalah tanaman yang dilahirkan kembali. Karena tanaman porang ini habitatnya dari hutan. Jadi di hutan-hutan kita di seluruh Indonesia, tanaman porang ini tumbuh liar. Nah, tumbuh liar ternyata ini masuk kategori tanaman pangan dan punya nilai ekspor yang sangat tinggi. Nilai ekspor sangat tinggi. Makanya ini sekarang harus kita budidayakan. Dengan dibudidayakan, maka otomatis akan mengangkat kesejahteraan para petani yang ada di seluruh Sulawesi Selatan maupun di seluruh Indonesia. Dan kita alhamdulillah, saya telah membina satu kelompok tani, namanya kelompok tani semangat milenial untuk mengawali. Setelah diawali sejak bulan 1 sampai bulan 7, alhamdulillah berhasil. Karena berhasil, nah sekarang tahapan selanjutnya sosialisasi dan mengajak masyarakat untuk melakukan budidaya juga. Karena ini kan kebutuhan ekspornya sangat tinggi. Di Eropa, di Asia, orang gunakan sebagai bahan makanan pokok yang tidak banyak kalorinya. Nah, karena menjadi bahan makanan pokok, makanya permintaannya sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu, tahapan selanjutnya yang saya lakukan adalah sosialisasi dan mengajak masyarakat. Dan membangunkan lahan tidur seperti ini, yang tadinya tidak punya nilai dan tidak punya arti, akhirnya sekarang di tempat ini menjadi pusat studi porang, bukan hanya di Sulawesi Selatan, tapi di seluruh Indonesia. Dan para pakar pertanian sudah melakukan kunjungan mulai dari Direktur Aneka Kacang Umbi, Dirjen Tanaman Pangan, Dirjen PSP, dan hari ini
betul-betul disaksikan oleh Menteri Pertanian bahwa dengan metode pengolahan tanah akhirnya berhasil dan bisa menghasilkan produksi yang banyak. Karena 1 hektar bisa mencapai 80 ton per hektar. Kita nggak usah 80 ton, 40 ton atau 50 ton saja. Kalau harganya 8.000, 40 ton kali 8.000 berarti sekitar 320 juta per hektar. Biaya produksinya sekitar 75 juta. Berarti petani masih sangat bisa untung sekitar 200-an juta lebih. Nah, makanya Pak Menteri yang Pertanian yang melakukan dorongan ini dan alhamdulillah berhasil. Dan sekarang kami mengajak masyarakat dengan program KUR dari Bank BNI, BRI, Mandiri. Nah, tujuannya apa? Kita nggak perlu pakai bantuan negara, APBN, APBD, cukup menggunakan bantuan bank supaya masyarakat juga ada bebannya. Ya kan? Kalau gratis biasanya suka dia tidak tanggung jawab. Nah, sekarang dengan ini ya bismillah, lahan khususnya di Sulawesi Selatan, target saya sebagai wakil rakyat, wakil ketua DPRD Sulawesi Selatan akan mendorong masyarakat menanam porang sekitar 10.000 sampai 20.000 hektar. Untuk Sulawesi Selatan. Khusus Sulawesi Selatan. Nah, seperti itu. Di kabupaten ya. Itu jumlah permintaan porang ini dalam sepekan itu berapa sih? Nah, kebutuhan ekspornya? untuk kebutuhan ekspor, permintaan ekspor 500.000 ton per tahun. 500.000 ton. Baru bisa terpenuhi sekitar 20.000 ton. Permintaannya 500.000, baru terpenuhi 20.000 ton. Nah, berarti pasar masih sangat luas. Nah, sekarang pasar sangat luas, makanya budidaya ini harus didorong masyarakat untuk menggerakkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Selatan dan di Indonesia. Pak Menteri tadi saksikan sendiri hasil panen Pak Menteri 7 kilo. Kenapa 7 kilo? Beda dengan tempat lain, di sini banyak karena metode pengolahan tanahnya yang di situ rumusnya. Metode pengolahan tanah yang berbeda sehingga hasilnya seperti itu. Nah, saya sangat bersyukur sebagai wakil rakyat yang harus memikirkan upaya merubah mindset rakyat petani. Jangan kita bertani kehidupan kita begitu terus. Nah, dorong komoditas ekspor supaya kita bisa kaya dan sejahtera. Dan kaya dan sejahtera berarti apa? Kita bisa menyekolahkan anak kita, kita bisa membeli rumah yang layak, kita bisa membeli mobil yang bagus dari hasil pertanian kita. Tanah luas Sulawesi Selatan ini sangat besar sekali, sangat besar sekali. Makanya saya bersyukur hari ini Pak Menteri Pertanian datang dan seluruh jajarannya dan mendorong kami untuk terus melakukan budidaya yang bagus. Terakhir Pak, berapa hektar yang dipanen? Nah, hari ini kita panen 50 hektar. Panen 50 hektar. Panen 50 hektar ini kalau rata-rata saja tadi yang dipanen Pak Menteri 7 ton per batang, 7 kilo per batang, maka luar biasa sekali hasilnya. Kita nggak usah menghitung 7 ton per hektar, itu bisa dapat 50 ton per hektar. 50 ton berarti 400 juta per hektar. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk diketahui, jangka waktu penanaman hingga panen berkisar antara 6 hingga 7 bulan. Itu artinya jika dalam 3 hektar saja bisa menghasilkan 1,2 miliar rupiah. Erwin Parolai, AJP News.